Halo, apa kabar sahabat informatika? Di pada hari ini ya, itu adalah tentang berpikir komputasional. Di bab berpikir komputasional, yaitu tentang pengenalan konsep berpikir komputasional. Oke, untuk capaian materinya sendiri adalah siswa mampu memahami strategi algoritmik standar ya sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan berbagai solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Nah, untuk studi kasusnya sendiri adalah bagaimana sih cara berpikir komputasional itu ya. Tentunya kita penasaran lah ya bagaimana cara berpikir komputasional. Nah, pertama ya kita harus tahu dulu berpikir komputasional atau computational think itu apa ya. Di sini dijelaskan bahwa berpikir komputasional yaitu merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Ya, berarti kita menggunakan metode-metode yaitu menggunakan teknik atau ilmu komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah pada sistem, entah itu sistem yang berbasis komputer maupun yang kita alami ya, permasalahan yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk karakteristiknya sendiri berpikir komputasional itu ada 8 ya. Di sini untuk karakteristiknya itu dia menggunakan konsep ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan dasar ya, kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial ya. Yang ketiga adalah perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Yang keempat adalah memandukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Yang kelima adalah sebuah ide dan bukan sebuah benda. Yang keenam adalah diperlukan bagi setiap orang. Yang ketujuh, menantang secara keilmuan dan dapat dipahami secara saintifik ya. Yang kedelapan adalah informatika tidak dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Di sini untuk konten berpikir komputasional yang akan kita belajar yaitu di sini yang pertama adalah proposisi, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi dan inferan. Yang kedua ada deduktif, induktif dan aduktif. Yang ketiga ada bilangan desimal, biner dan heksadesimal. Yang keempat itu ada tentang pemecahan masalah atau problem solving. Nah, untuk yang kita bahas ya, untuk yang kita bahas itu yang ini, yang satu dan dua dulu untuk yang pertemuan pada hari ini. Oke, yang pertama adalah kita bahas tentang proposisi dalam berpikir komputasional. Di sini untuk proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat ya. Di sini untuk proposisi biasanya juga digunakan dalam analisis logika di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat ya. Biasanya prosesi itu sama halnya fakta atau realita. Contohnya adalah di sini untuk yang proposisi bernilai benar itu adalah SMK Tunas Harapan Pati berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kemudian untuk yang proposisi bernilai salah itu adalah SMK Tunas Harapan Pati berada di Kabupaten Pati, Jawa Timur. Kan tidak sesuai ya karena Kabupaten Pati itu terletak di Jawa Tengah. Berarti proposisi itu bernilai salah. Nah, di sini juga ada unsur dari proposisi ada 4 yaitu subjek adalah pelaku ya. Kemudian predikat ya tindakan, kemudian kopula atau kata penghubung dan wator adalah kata sebelum kata benda. Contohnya di sini saya pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor. Saya itu subjeknya, predikatnya itu pergi ke sekolah, untuk kopulanya itu adalah ke karena itu adalah sebagai kata penghubung. Yang kuantornya adalah mengendarai yaitu adalah mengendarai yaitu sebuah kata sebelum kata benda yaitu kata bendanya adalah sepeda motor. Kemudian untuk jenis proposisi itu dibagi dua ya, di sini ada proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Ya, untuk contoh proposisi tunggal itu saya pergi ke sekolah. Sedangkan untuk yang proposisi majemuk yaitu menjelaskan kemajemukan prosesi terdiri dari atas antecedent atau pernyataan dan konsekuen atau kesimpulan yang dipadukan. Contoh antecedent adalah kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Nah, di sini yaitu kita bisa menjadikan sebuah kesimpulan bahwa kuda adalah kendaraan para kesatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan.
Jadi untuk yang kuda ini, karena ini udah untuk subjeknya sudah ada, berarti kuda ini dijadikan di paling depan sebagai subjek ya. Yaitu di sini untuk merupakannya juga dirubah menjadi, dihilangkan juga. Ya, akhirnya digabungkan untuk yang langsungan ya, dan simbol kejayaan menjadi sebuah kesimpulan dari ini jenis apa, dari sebuah kalimat proposisi. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah tentang logika, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi dalam berpikir komputasional. Di sini ada simbol-simbolnya ya. Ada negasi, konjungsi. Negasi itu not ya. Ya, kalau di ilmu apa, di elektro itu ada not ya, n ya untuk konjungsi, or ya disjungsi. Kemudian implikasi ya, kemudian biimplikasi. Kita bahas langsung aja ya. Untuk logika dan penerapan negasi di sini ya. Nah, negasi itu adalah ketika ya, ketika awal atau data awal yang dimasukkan itu benar, maka hasilnya nanti bernilai salah. Dan sebaliknya, apabila data yang dimasukkan itu bernilai benar, maka nanti untuk hasilnya itu bernilai ini. Awal inputnya benar berarti salah, kalau awalnya salah berarti outputnya adalah benar. Ini adalah ada tabel kebenaran ya, yaitu yang di sini data P dinegasikan awalnya benar menjadi salah. Dan contoh kalimat negasi adalah di sini adalah contohnya adalah ikan hanya bisa hidup di air. Itu berarti pernyataan benar. Karena di awal ini benar, berarti negasinya adalah ikan benar, karena ini harusnya ikan tidak bisa untuk negasinya adalah ikan bisa hidup di darat, kan berarti salah karena ikan itu hidupnya di air. Jadi sebuah pernyataan yang salah. Oke, kita lanjut. Untuk penerapannya adalah biasanya kita terapkan di ini perabotan-perabotan rumah tangga ya. Kalau dibuat sistem ke logika komputer, yaitu adalah antara on dan off ya. Berarti kalau misal lampu itu mati ya, otomatis ya saklarnya dalam kondisi off ya. Kemudian misal ternyata lampu itu hidup ya, berarti dia berada di kondisi on ya. Berarti ketika awalnya dia off ya, kemudian dihidupkan, berarti untuk outputnya ketika dihidupkan nanti dia akan bernilai on atau satu di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya ada logika dan penerapan konjungsi dalam berpikir komputasional ya. Konjungsi kalau di sini adalah kata penghubung dan ya. Biasanya kalau di kalimat konjungsi atau menemukan logika konjungsi adalah di sini bisa dijelaskan konjungsi baru bernilai benar apabila ya semua ini inputan kan. Kalau di sini harus ada dua inputan ya. Apabila dua inputan itu benar, maka baru dikatakan hasilnya benar. Apabila kok salah satu atau keduanya bernilai salah, berarti ya dinyatakan salah. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini ada sebuah pernyataan kambing adalah hewan herbivora. Kemudian yang pernyataan kedua, kambing memakan rumput. Benar ya, berarti dua-duanya benar. Berarti untuk konjungsi kebenaran dari penggabungan dua pernyataan ini adalah kambing adalah hewan herbivora dan memakan rumput. Berarti di sini adalah penghubungnya adalah dan konjungsinya. Berarti di sini bisa kita simpulkan untuk konjungsi kambing adalah hewan herbivora dan memakan rumput berarti bernilai benar. Ya, apabila kalau di sini tambah tidak, misal ternyata bernilai salah yang di kambing tidak memakan rumput, ya berarti kan salah. Kita susun kambing adalah hewan herbivora dan tidak memakan rumput, kan berarti adalah sebuah pernyataan yang salah. Untuk penerapannya sama, itu untuk logika on off ya pada sebuah benda elektronik ya. Katakan tapi itu biasanya yang memerlukan dua input. Ya, biasanya untuk yang di ini apa? Saklar hotel ya. Misal ini adalah apabila ini ada saklar tukar ya, misal ternyata ya saklar yang tukar pertama 0 0 maka nilai 0. Di sini saklar tukar yang pertama 1 ini tidak terhubung berarti lampu tidak hidup. Kemudian di sini untuk yang ternyata saklar yang satu itu hidup dan di sini tidak hidup, maka ini yang bagus adalah ketika agar bisa menghidupkan lampu
itu contohnya adalah menggunakan dua saklar itu harus hidup, maka baru mendapatkan outputnya lampu berhasil dihidupkan. Oke, kita lanjut tentang logika dan penerapan disjungsi. Kalau di sini disjungsi adalah atau. Kalau di sini ya ibarat adalah sebuah pilihan, yaitu atau. Ya, disjungsi disimbolkan dengan huruf V ya, simbolnya huruf P atau kita bisa sebut dengan OR. Nah, untuk disjungsi ya baru bernilai salah apabila dua premisnya itu bernilai salah. Jika salah satu atau kedua premis benar ya, maka bernilai benar. Contohnya di sini kita bisa lihat untuk tabel kebenarannya. Nah, di sini untuk ilmutan P dan Q adalah ya, B ya itu benar ya. Ini benar benar. Ini benar, ini salah, ini berarti benar. Nah, misal yang sama-sama salah berarti untuk outputnya itu salah. Contoh di sini untuk pernyataannya itu pernyataan yang pertama kambing memakan rumput berarti benar kan? Yang Q itu pernyataan kambing makan daging berarti tidak benar ya. Nah, berarti ini benar dan salah. Nah, berarti kita lihat untuk kesimpulannya ya disjungsi kebenaran dari pernyataan P atau Q ya. Kambing memakan rumput atau memakan daging. Karena di sini adalah sebuah pilihan berarti hasilnya benar. Berarti kambing memakan rumput atau makan daging. Ya, berarti kalau di sini ada yang benar, kambing kan makan rumput. Berarti kalau misal atau pilihan ternyata nggak makan daging berarti kan memakan dagingnya tidak usah dipakai. Untuk di sini kita bisa pakai untuk ya masih di lampu ya. Nah, misal ada sebuah lampu di sini apabila dan lampu itu bisa dihidupkan dari dua saklar yang berbeda ya. Contohnya kalau di sini ternyata saklar satu mati, kemudian saklar dua mati, maka lampunya tidak hidup. Apabila ya, misal saklar satu hidup ya, saklar ini mati ya lampu hidup ya, karena apa ya, karena saklar satu ini langsung terhubung ke lampu sehingga bisa menghidupkan lampu tersebut. Nah kemudian di sini juga untuk yang saklar satu mati, saklar dua ternyata hidup ya, karena saklar dua ini juga langsung terhubung ke lampu berarti lampunya itu langsung hidup. Dan di sini karena ini saklarnya sama-sama hidup berarti lampunya juga hidup ya. Nah, kita lanjut ya. Di sini masuk ke logika dan penerapan dari implikasi ya. Di sini untuk implikasi itu bisa kita artikan jika maka ya, atau ya untuk hubungnya seperti ini. Di sini untuk implikasi baru bernilai salah bila pernyataan ya, setelah maka itu bernilai salah. Ini disebabkan pernyataan setelah maka adalah kesimpulan. Nah, di sini berarti kan pernyataannya, contoh pernyataan adalah kambing hewan herbivora. Dan yang kedua, pernyataan kedua, kambing tidak melahirkan. Ya, berarti pernyataan kedua ini salah. Berarti nanti bisa kita lihat dari tabel kebenaran bahwa hasilnya adalah bernilai salah untuk kesimpulannya. Contohnya di sini untuk implikasi kebenaran dari pernyataan P dan Q adalah jika kambing ya hewan herbivora maka tidak melahirkan. Berarti di sini ya karena di sini untuk kenyataannya kambing itu melahirkan sehingga untuk kesimpulannya ini salah. Kenapa? Untuk yang pernyataan setelah maka itu bernilai salah ya, berarti sehingga pernyataan di sini kesimpulannya itu bernilai salah. Nah, untuk penerapannya ya di sini ya logika on off ya di dalam menghidupkan lampu juga. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lanjut untuk yang biimplikasi ya di dalam berpikir komputasional, logika dan penerapan. Ya di sini kalau biimplikasi itu jika dan hanya jika. Ya untuk simbolnya seperti ini. Kemudian biimplikasi bernilai benar bila pernyataan jika dan maka bernilai sama-sama benar atau salah. Berarti bila salah hasilnya benar berarti benar semua hasilnya benar. Contohnya adalah
Pernyataan P 30 kali 6 benar. Dan di sini Q 60 ada ganjil, padahal di sini adalah pernyataan salah. Jadi kita dapat menyimpulkan, ya, membuat sebuah kesimpulan tentang C, yaitu 30 ya kali 2 sama dengan 60 jika dan jika 60 ada dengan ganjil. Nyatanya salah karena ada salah satu pernyataan itu bernilai salah, sehingga untuk kita bisa lihat tabel kebenaran, maka untuk orangnya itu bernilai salah. Untuk penerapannya sama, itu biasanya diterapkan dalam logika on off dalam sebuah pembuatan, ya, seperti ini. Kemudian, ya, karena tadi ada masuk ke logika, ya sekarang kita masuk ke ini dalam penalaran, ya, dalam berkomputasional. Di sini, ya, untuk penalaran kita bisa sebut adalah sebuah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera yang menghasilkan sebuah konsep dan artian. Ya, di sini ada jenisnya, ya, yaitu yang penalaran deduktif dari pernyataan umum menjadi kesimpulan khusus. Kemudian penalaran induktif itu adalah pernyataan khusus yang disimpulkan secara umum, ya. Kemudian yang di sini adalah yang terakhir, ada yang ketiga, penalaran aduktif, ya, atau bisa dijelaskan argumentasi baik berdasarkan observasi yang dilihat dari masalah yang ada. Kita masuk langsung saja deduktif. Di sini, ya, kita tadi sudah jelaskan untuk deduktif. Contohnya di sini untuk pernyataan pertama adalah semua manusia akan meninggal dunia, itu, ya, pernyataan umum. Kemudian adalah dia adalah manusia, itu adalah pernyataan umum. Kemudian itu disimpulkan sebagai pernyataan khusus, yaitu kita ambil subjeknya siapa, itu Paiti, ya, adalah akan meninggal dunia. Berarti dari pernyataan umum dibuat sebuah kesimpulan menjadi khusus, yaitu akan meninggal dunia. Nah, di sini untuk penalaran deduktif itu di beberapa jenis, ada silogisme bagi negatif juga. Kemudian untuk yang jenis penalaran deduktif yang kedua, untuk itu negatif. Kalau yang negatif itu akan muncul kata tidak. Ya, contoh seperti ini, ya, pernyataan pertama, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Kemudian yang kedua, Budi menderita penyakit kurang darah. Bisa disimpulkan bahwa Budi tidak boleh makan melon. Ya, kemudian ini adalah pernyataannya tidak masuk akal, ya. Nah, sehingga disebut dengan penalaran deduktif silogisme error. Contohnya di sini Yanto lulus ujian CPNS. Kedua, Yanto menabung tidak sombong. Nah, muncul kesimpulan sini, orang yang lulus ujian CPNS karena rajin menabung tidak sombong, kan tidak nyambung. Dan kita bisa lihat bahwa pernyataannya itu tidak umum, padahal di deduktif itu pernyataan adalah umum, kemudian dijadikan sebuah kesimpulan khusus. Untuk yang, ya, kalau untuk yang jenis penalaran adalah penalaran deduktif secara langsung silogisme atau premis, ya, diucapkan karena sudah diketahui contohnya. Di sini contohnya seperti ini, ya. Tadi penderita kurang darah tidak makan buah melon, Budi menderita penyakit kurang darah. Kemudian untuk kesimpulan ini tadi silogisme deduktif, dia boleh makan buah melon. Jadi di sini untuk n-nya penalaran deduktif secara langsung adalah Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Di sini ada tambahan karena, berarti ada masalah dan penyebabnya apa. Penyebab itu di sana ada kata karena. Ini penalaran deduktif yang NT. Nah, itu penalaran induktif tadi adalah dari
jadi khusus itu menjadi kesimpulan yang umum adalah elang memiliki mata, oke, kucing memiliki mata, bom memiliki mata. Nah, tiga subjek yang kita sebutkan itu adalah hewan, berarti disebutkan bahwa setiap hewan itu punya mata sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang umum atau premis umum. Kemudian kita lanjut masuk ke penalaran aduktif ya. Jadi yaitu di atau argumentasi terbaik, yaitu ada ya dalam memberikan kesimpulan. Itu yang pertama sederhanaan ya, jelaskan segala hal dengan dan tidak ada bantuan dari pihak lain. Koherensi sebisa mungkin dengan apa yang diyakini para ahli tentang dunia. Yang ketiga, prediktabilitas ya, mungkin pilih prediksi dapat disangkal atau diakan. Yang keempat, komprehensi sebisa mungkin penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit sekali tidak jelasan. Nah, contohnya di sini ada contoh di sini adalah andai kita mengetahui bahwa seorang selalu mengendarai motornya dengan sangat cepat pada pukul 06.50, sehingga dalam benak kita itu muncul sebuah kesimpulan berangkat sekolah jam 6.50. Berarti kalau dilihat seperti ini, kita lihat pernyataan yang ada, kita dapat menyimpulkan dengan kita melihat Yono mengendarai motornya dengan sangat cepat, maka kita berkesimpulan bahwa Yono kesiangan pergi ke sekolah karena dia berangkatnya mepet sekali 6.50 ya. Kemudian ada aduktif ya, penalaran. Sekarang kita masuk ke logika inferen. Pertama kita harus tahu dulu ya apa itu logika inferen. Di sini ada sebuah proses mendapatkan kesimpulan berdasarkan yang sudah diketahui atau diasumsikan. Contohnya adalah seorang gadis terjatuh ketika berlarian di tengah lapangan karena tersandung batu. Melihat muka gadis tersebut merah dan kepalanya menunduk. Seorang ibu menghampiri dan segera memeluk gadis tersebut sembari mengatakan, tidak apa-apa, ayo ke tepi lapangan dan beristirahatlah. Di atas dapat kita simpulkan bahwa ada yang muka memerah dan kepalanya menunduk. Kalau mukanya merah kemudian menunduk, berarti itu menandakan bahwa itu adalah malu. Jadi gadis itu sedang malu. Kemudian untuk logika inferensi menurut ahli ada Collins Dictionary ya, yaitu bagi kemuka kan yaitu kesimpulan yang ditarik tentang suatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tertentu. Literasi term ya, memberi penjelasan yaitu proses menarik kesimpulan dari bukti pendukung yang ada. Kita dapat membuat kesimpulan ketika membaca. Nah, kemudian yang ketiga dari filosofi term ya, proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada, berdasarkan beberapa bukti atau premis atau pernyataan, sehingga kita membuat sebuah kesimpulan. Kemudian yang keempat adalah your dictionary, yaitu mengacu pada proses observasi atau pengamatan dan pengetahuan untuk menentukan kesimpulan yang masuk. Logika inference dalam berpikir komputasional itu ada dua, yaitu yang pertama inference itu proses pembuatan kesimpulan dari sebuah premis atau pernyataan, ada pernyataan dulu. Kemudian inference mediasi itu ada proses membuat kesimpulan dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Nah, untuk logis yang pertama ini ada contoh pernyataan pertama adalah pulang ke rumah pukul 14 sore. Lihat pintu rumah masih terkunci karena ayahnya pulang kerja jam pukul 11. Pernyataan tersebut berarti bahwa si ayah ini pulang rumah kan ya. Nah, berarti di sini ditarik Isma juga melihat tidak ada lagi di teras rumahnya sehingga menyimpan ayahnya belum
pulang. Ya, kita bisa lihat dari waktu ya. Di sini untuk ayahnya pulang di jam 15 dan dia pulang jam 11, otomatis ayahnya belum pulang. Kedua, yaitu ada premis adalah Lulu asap mengumpul dari ruang dapur dan mencium bau kosong. Secara tidak langsung melihat pernyataan tersebut, ya kita juga bisa dapat menyimpulkan ya bahwa akan apa di dalam apa ada yang terbakar di ruang dapur ya. Nah, di sini juga Lulu menyimpulkan bahwa Lulu ada yang terbakar di dapur. Kenapa seperti itu ya? Karena kita bisa melihat atau observasi dari pernyataan pertama di ruang dapur ya ada bau gosong-gosong sehingga bau gosong itu ya bisa kita memiliki logika bahwa ada yang terbakar di dapur. Oke, itu tadi materi tentang pengenalan konsep ya. Selanjutnya kita dari pembahasan tadi kita juga dapat menyimpulkan bahwa dengan kita memahami konsep berpikir komputasional, maka permasalahan dalam kehidupan sehari-hari bisa diselesaikan dengan mudah dengan menggunakan logika yang seperti tadi. Untuk motivasi pada ini adalah agar masalah yang kalian hadapi untuk mencapai kesuksesan itu bisa teratasi. Karena dalam masalah itu banyak cara-cara yang harus dilakukan. Nah, cara-caranya adalah kita bisa menggunakan logika-logika atau penalaran dalam berpikir komputasional. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya untuk materi pada hari ini. Ya, mungkin kita lanjut pertemuan selanjutnya. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, Mas Laden, thanks for